Shalom sahabat pijar. Kita tahu bahwa tren yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah pinjaman online atau disingkat pinjol. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita perlu membahas topik ini. Sebab salah satu tanda seseorang yang imannya dewasa adalah mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, dari realitas yang kita saksikan sekarang ini, banyak orang yang masuk dalam jeratan pinjol atau pinjaman online. Kita tahu banyak aplikasi pinjol ditawarkan dengan segala kemudahan, ya, hanya untuk menarik masyarakat menggunakan pinjaman tersebut. Menjamurnya aplikasi pinjaman online merupakan dampak dari kemajuan teknologi, di mana teknologi ini mengubah cara pandang seseorang dalam mengambil keputusan. Dan itu bisa terlihat ya dengan begitu banyaknya orang yang menggunakan layanan pinjaman online tanpa memikirkan dampak dari hal tersebut. Semakin canggih teknologi, semakin tinggi juga daya konsumsi orang. Yang menyebabkan apa? Seseorang tidak pernah puas. Ya. Ketidakpuasan ini akan memicu timbulnya keinginan-keinginan yang pada akhirnya memicu seseorang menggunakan pinjaman online. Keinginan inilah yang bisa menjadi jerat bagi seseorang terjebak dalam berbagai masalah dalam kehidupan dia. Ya, seperti dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kelihatannya pinjol ini bisa menjadi solusi yang mudah, ya kan? Ketika kita dalam situasi terdesak misalnya. Hanya dalam hitungan menit, uang bisa dicairkan tanpa adanya jaminan. Betul nggak? Nggak seperti pinjaman tradisional. Namun di balik itu, ya, di balik kemudahan itu, banyak orang terjebak dalam jeratan pinjol, yaitu karena adanya aturan-aturan yang tersembunyi. Di mana aturan-aturan ini ya akhirnya menjebak si pengguna pinjol. Biasanya si pengguna pinjol ini tidak memperhatikan aturan yang diberlakukan dalam layanan pinjol. Misalnya apa? Jumlah bunga, kemudian jatuh tempo pembayaran. Dan juga kadang-kadang mereka tidak memperhatikan kemampuan keuangan mereka pada waktu itu. Apakah dia bisa bayar atau enggak? Ya, ketika tidak bisa membayar cicilan ya, pada waktu yang sudah ditentukan, maka aplikasi pinjol akan menagih pembayaran dengan ancaman maupun tekanan yang bisa mempermalukan penggunanya. Iya kan? Nah, tekanan serta ancaman inilah yang biasanya bisa berdampak buruk kepada mental seseorang. Ketika sudah terjepit dan terdesak untuk membayar, dia akan menggunakan aplikasi pinjol yang lainnya. Jadi pinjam lagi, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi itu begitu terus. Nah, ini ujungnya apa? Akan membuat orang ini masuk dalam jeratan hutang yang dalam. Nah, akibat dari jeratan pinjol ini, itu bisa merusak hubungan seseorang dengan sesama. Bisa dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan keluarga, bahkan dengan lingkungan masyarakat. Juga lingkungan di pekerjaannya. Dan juga bisa mengakibatkan si orang ini tidak akan pernah fokus bekerja. Ya. Dan dia bisa menjadi lebih emosional karena sudah terjerat hutang yang dalam. Sehingga bisa melakukan hal-hal yang fatal. Misalnya apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan nyawanya sendiri loh. Ingat, tidak sedikit loh kasus bunuh diri yang diakibatkan karena pinjol. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, termasuk dalam urusan keuangan. Kita diajarkan untuk hidup dalam keseimbangan, ya. Memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Dan kita harus menjadi pengelola yang bijak. Ya. Dari sumber daya yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kalau saat ini saudara ada dalam jeratan pinjol, atau mungkin keluarga atau kenalan saudara mengalami hal tersebut, nah, untuk terlepas dari jeratan pinjol, ya, pertama-tama adalah datang kepada Tuhan, minta pengampunan di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh bertobat. Ya, karena di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7, ya, saya ambil terjemahan BIMK. Firman Tuhan berkata demikian. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan, supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita, sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Jadi pergunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Pertobatan itu akan terwujud nyatakan melalui apa? Upaya untuk bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang ada. Dan bunuh diri bukanlah solusi. Itu hanya membawa kita kepada kebinasaan kekal. Cari wajah Tuhan, berserulah kepadanya. Sebab apa? Sebab Tuhan mengasihi saudara. Ya. Hal kedua yang bisa saudara lakukan adalah mengidentifikasikan apakah pinjaman online ini ya dipakai untuk kebutuhan atau keinginan. Atau kebiasaan buruk seperti judi misalnya. Kalau saudara melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan mendesak, mulailah untuk bijak dalam mengatur keuangan sehingga ketika ada kebutuhan yang tidak terduga, saudara masih memiliki simpanan yang bisa digunakan. Tapi kalau pinjaman online ini untuk memenuhi keinginan, bahkan kebiasaan buruk, bertobatlah. Dan mulailah mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lepaskan diri saudara dari jeratan keinginan dan kebiasaan buruk. Minta pertolongan Tuhan. Dan bergaulah dengan orang-orang yang bisa menopang saudara untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ya. Dan yang ketiga, terbukalah kepada pasangan maupun keluarga saudara. Memendam masalah itu sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Kita membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dan bisa dimulai dari lingkup keluarga. Nah, dengan keterbukaan saudara terhadap orang-orang di sekitar saudara, itu akan menjadi jalan yang Tuhan bisa pakai untuk menolong saudara. Untuk menopang dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk bertanggung jawab membayar cicilan dari pinjaman online tadi. Nah, di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini, peranan gereja sangat diperlukan. Gereja harus hadir untuk memberikan pengajaran yang sehat, ya, sebagai fondasi bagi iman orang-orang percaya, iman dari jemaatnya. Ingat, untuk menghadapi tantangan pergumulan ekonomi, ya, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan, dibutuhkan iman yang dewasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang sehat dan relevan perlu diberikan oleh gereja kepada seluruh jemaat untuk mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.